Batte Esposito a tagliare proprio Soldero che mette i pugni. È un episodio da valutare al VAR. Semua bisa kaget. Komentar berani dan tak masuk akal Martin Paes. Usai Emil Audero diperkenalkan PSSI ke media untuk gabung Timnas Indonesia. Semua bisa kaget. Komentar berani dan tak masuk akal Martin Paes. Usai Emil Audero diperkenalkan PSSI ke media untuk gabung Timnas Indonesia. Begini pernyataan lengkap Martin Paes. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia sedang berjalan, termasuk penjaga gawang berbakat, Emil Audero. Proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi sudah berjalan dengan baik. Dia menjadi salah satu opsi untuk memperkuat timnas bersama Martin Paes, ujar Erick di GBK Arena Senayan, Sabtu, 22 Februari 2025. Kehadiran Emil Audero tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang saat ini sudah memiliki Martin Paes sebagai kiper utama. Namun, siapa di antara keduanya yang lebih unggul? Mari kita bandingkan prestasi masing-masing. Prestasi Martin Paes. Sebelum memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes tampil cemerlang bersama FC Dallas di Major League Soccer, MLS. Ia dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan dari neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Sejak bergabung dengan skuad Garuda, performanya semakin gemilang. Pada tahun 2023, ia masuk nominasi kiper terbaik MLS berkat catatan penyelamatan yang luar biasa. Musim berikutnya, ia mencatatkan 118 penyelamatan, menjadi yang tertinggi di MLS 2024. Paes juga tampil di MLS All-Stars melawan Liga MX All-Stars pada 24 Juli 2024 dan terpilih dalam Team of the Matchday pada pekan ke-8, 15, dan 20 musim reguler. Puncaknya, ia dianugerahi penghargaan Save of the Year MLS 2024, menegaskan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik liga. Di level internasional, Paes membuktikan kualitasnya saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia pada 10 September 2024. 5 penyelamatan krusialnya dalam laga tersebut mengantarkannya meraih gelar Man of the Match. Sementara itu bagaimana prestasi Emil Audero? Mari kita bahas teman-teman. Di sisi lain, Emil Audero memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Italia. Kiper kelahiran Mataram ini pernah membela klub-klub besar seperti Juventus dan Inter Milan, sebelum bergabung dengan Como 1907 dan dipinjamkan ke Palermo. Selama berseragam Juventus, Audero mengoleksi 4 trofi Serie A, 2 Coppa Italia, dan 1 Supercoppa Italiana. Prestasi ini membuktikan bahwa ia adalah salah satu kiper berpengalaman yang layak diperhitungkan. Tak hanya itu, Audero juga menunjukkan bakatnya sejak usia muda. Ia pernah meraih Supercoppa Primavera dan membawa timnya menjadi runner-up di Campionato Nazionale Primavera. Selain itu, ia turut membantu tim muda Italia mencapai final kejuaraan U17 Eropa UEFA. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, siapa yang lebih pantas menjadi pilihan utama di bawah mister gawang timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert? Martin Paes atau Emil Audero? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dengan kehadiran Martin Paes dan Emil Audero,
Timnas Indonesia semakin diperkuat dengan dua penjaga gawang berkualitas tinggi. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, baik dari pengalaman di Liga Top Eropa maupun performa cemerlang di MLS. Siapa yang lebih layak menjadi kiper utama Timnas Indonesia? Jawabannya akan ditentukan oleh kebutuhan strategi pelatih dan performa mereka di lapangan. Lebih lanjut, baru-baru ini Martin Paes sambut baik persaingan dengan Emil Audero di Timnas Indonesia. Kiper Tim Nasional Indonesia, Martin Paes, merespons positif kabar mengenai Emil Audero yang akan menjalani proses naturalisasi. Paes mengaku siap bersaing dengan Emil demi memperebutkan posisi utama sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Paes tidak merasa terganggu dengan kehadiran kiper berdarah Italia Indonesia itu. Sebaliknya, ia justru menyambutnya dengan antusias. Persaingan di posisi kiper Timnas Indonesia. PSSI sebelumnya mengumumkan bahwa ada 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, yaitu Emil Audero, kiper, Dean James, bek kiri, dan Joey Pelupesi, gelandang. Keputusan ini diambil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga internasional mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa posisi kiper adalah salah satu sektor yang perlu diperkuat. Meskipun saat ini Timnas sudah memiliki Martin Paes sebagai pilihan utama, kehadiran Audero diharapkan dapat menambah kedalaman skuad. Kami melihat ada beberapa posisi yang perlu diperkuat, termasuk penjaga gawang. Martin Paes memang luar biasa, tetapi kami juga berbicara dengan dia mengenai pentingnya persaingan. Paes pun sangat terbuka dan menyambut baik hal ini, ujar Erick. Saat ini, Paes menjadi kiper utama di FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Namun, PSSI menyadari bahwa dalam dunia sepak bola, risiko cedera selalu ada. Oleh karena itu, mereka ingin memastikan bahwa Timnas memiliki kiper-kiper berkualitas. Rumor mengenai naturalisasi Emil Audero sebenarnya sudah beredar cukup lama. Namun, baru belakangan ini prosesnya menunjukkan perkembangan positif. Jika semuanya berjalan lancar, Emil berpeluang membela Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Erick Thohir menyebut bahwa kehadiran Audero akan menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia, terutama karena pengalamannya bermain di kompetisi Eropa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kami mencapai titik terang. Emil Audero memiliki pengalaman berharga di Serie A, Serie B, serta klub-klub besar seperti Juventus, Inter Milan, Como, Palermo, dan Sampdoria. Dengan adanya Paes dan Audero, Timnas Indonesia akan memiliki 2 kiper yang tangguh, tutup Erick. Naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi disetujui, Erick Thohir pastikan Timnas makin kuat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi 3 pemain, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, telah mendapatkan restu dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Langkah ini dilakukan demi memperkuat skuad Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert setuju dengan naturalisasi. Meskipun keputusan ini terbilang cepat, Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh proses sudah melalui pembahasan dengan tim pelatih. Ia memastikan tidak ada pemain yang masuk tanpa pertimbangan matang. Semua proses naturalisasi, baik untuk tim senior maupun kelompok usia U17 dan U20, selalu kami bahas bersama Badan Tim Nasional. Sekjen juga berdiskusi langsung dengan pelatih agar semuanya berjalan transparan, ujar Erick dalam pernyataannya di GBK Arena, Jakarta, Minggu, 23 Februari 2025. Ia menambahkan bahwa seluruh proses ini dilakukan dengan tanda tangan persetujuan, sehingga tidak ada unsur pemain titipan atau keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan kualitas. Komitmen PSSI untuk Timnas Indonesia. Menurut Erick, naturalisasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral PSSI untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dukungan dari pemerintah, DPR, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjalankan program ini. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Timnas, karena ini menyangkut masa depan sepak bola Indonesia, tegasnya. Persiapan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Australia, 20 Maret 2025, Bahrain, 25 Maret 2025, Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin. Dengan peluang yang masih terbuka lebar,
tim Garuda harus berjuang untuk finish di dua besar atau setidaknya lolos melalui babak playoff kualifikasi. Dengan kehadiran Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, diharapkan timnas Indonesia semakin solid dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di laga mendatang. Lebih lanjut, keputusan naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi jelas menunjukkan ambisi besar PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Dengan semakin ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, langkah ini bisa menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas tim. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, transparansi dalam proses naturalisasi sangat penting agar tidak menimbulkan polemik di kalangan pemain lokal maupun publik. Erick Thohir sudah menegaskan bahwa semua proses dilakukan dengan tanda tangan dan diskusi terbuka, tetapi tetap harus ada pengawasan agar keputusan ini benar-benar demi kepentingan tim, bukan hanya kepentingan jangka pendek. Kedua, adaptasi pemain naturalisasi selalu menjadi tantangan. Meskipun mereka memiliki kualitas individu yang baik, belum tentu mereka bisa langsung menyatu dengan gaya permainan timnas. Patrick Kluivert harus memastikan bahwa mereka tidak hanya direkrut karena nama besar, tetapi juga karena kesesuaian dengan skema permainan tim. Ketiga, dampaknya bagi pemain lokal juga harus diperhitungkan. Naturalisasi bisa membantu timnas dalam jangka pendek, tetapi jika terlalu sering dilakukan tanpa pembinaan pemain lokal yang kuat, maka bisa menghambat perkembangan talenta asli Indonesia. Secara keseluruhan, langkah ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan matang agar manfaatnya tidak hanya terasa sesaat, melainkan juga dalam jangka panjang. Timnas Indonesia sedang berjuang di panggung besar, dan setiap langkah yang diambil adalah bagian dari mimpi besar menuju Piala Dunia. Tidak ada jalan mudah dalam mencapai prestasi, tetapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat pantang menyerah, mimpi itu bukanlah hal yang mustahil. Kehadiran pemain naturalisasi bisa menjadi dorongan besar, tetapi ingat, sepak bola adalah permainan tim. Semua pemain, baik lokal maupun naturalisasi, harus bersatu, berjuang bersama, dan memberikan yang terbaik untuk lambang Garuda di dada. Untuk para pemain lokal, jangan pernah merasa tersisih. Ini justru momen untuk menunjukkan bahwa kalian layak bersaing dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta besar yang bisa bersinar di level internasional. Bagi supporter, teruslah mendukung dengan penuh semangat. Timnas butuh dukungan, energi, dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Bersama, kita bisa membuat sejarah dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jangan pernah menyerah, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Alex Pastor berpeluang jadi pelatih timnas Indonesia U20, gantikan Indra Syafri. Perubahan besar di timnas U20. Sepak bola Indonesia kembali mengalami perubahan besar setelah PSSI secara resmi memecat Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia U20 pada Minggu, 23 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul kegagalan timnas U20 di ajang Piala Asia U20 2025, di mana skuad Garuda Nusantara tidak mampu meraih kemenangan dalam 3 laga fase grup, hanya 1 kali imbang dan 2 kekalahan. Kegagalan ini dianggap sebagai pukulan telak, terutama karena timnas U20 sebelumnya diproyeksikan untuk tampil kompetitif dalam turnamen tersebut. Dengan pemecatan Indra Syafri, kini muncul pertanyaan besar, siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia U20? Alex Pastor jadi kandidat kuat. Salah satu nama yang mencuat sebagai kandidat kuat adalah Alex Pastor, yang saat ini menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Jika PSSI ingin membangun kesinambungan antara tim senior, U23, dan U20, memilih salah satu asisten Kluivert untuk menangani timnas U20 bisa menjadi keputusan yang strategis. Saat ini, ada 3 asisten pelatih di timnas Indonesia senior. Gerald van den Burg juga menangani timnas U23. Denny Lanzaat, Alex Pastor. Karena van den Burg sudah memiliki tanggung jawab ganda, kemungkinan besar PSSI akan mempertimbangkan Denny Lanzaat atau Alex Pastor untuk mengambil alih timnas U20. Jika melihat pengalaman dan rekam jejak, Alex Pastor bisa menjadi pilihan ideal. Pelatih berusia 58 tahun ini memiliki sejarah sukses di Belanda dengan membawa 3 klub berbeda, Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City, promosi ke Eredivisie. Kemampuannya dalam membangun tim dan mengembangkan pemain muda bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia U20. Namun, ada kemungkinan PSSI lebih membutuhkan Alex Pastor untuk fokus membantu timnas Indonesia senior. Jika demikian, nama lain seperti Nova Arianto bisa menjadi alternatif yang menarik. Nova Arianto,
alternatif pengganti. Saat ini, Nova Arianto merupakan pelatih timnas Indonesia U17. Ia sedang mempersiapkan tim untuk berlaga di Piala Asia U17 2025, yang akan berlangsung pada 3 hingga 20 April 2025. Timnas Indonesia U17 berada di grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Melihat kualitas lawan, ada peluang besar bagi skuad Garuda Muda untuk lolos ke perempat final. Jika mereka berhasil melangkah lebih jauh hingga lolos ke Piala Dunia U17 2025, maka Nova Arianto akan semakin matang dalam menangani tim muda Indonesia. Sebagian besar pemain timnas U17 saat ini nantinya akan naik ke timnas U20 pada tahun 2026. Oleh karena itu, jika PSSI ingin menjaga kesinambungan pengembangan pemain, menunjuk Nova sebagai pelatih timnas U20 bisa menjadi langkah yang masuk akal. Keputusan ada di tangan PSSI. Dengan berbagai pertimbangan di atas, kini tinggal menunggu keputusan PSSI mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia U20. Apakah mereka akan memilih Alex Pastor, yang punya pengalaman di Eropa? Atau justru Nova Arianto, yang sudah terbiasa menangani pemain muda Indonesia? Keputusan ini sangat krusial, mengingat timnas U20 adalah bagian dari proyek jangka panjang sepak bola Indonesia. Dengan target tinggi yang diusung oleh PSSI, pemilihan pelatih yang tepat bisa menentukan arah perkembangan timnas U20 dalam beberapa tahun ke depan. Menarik untuk menantikan pengumuman resmi dari PSSI dalam waktu dekat. Lebih lanjut, pemecatan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20 dan pencarian penggantinya menunjukkan bahwa PSSI ingin bertindak cepat setelah kegagalan di Piala Asia U20 2025. Keputusan ini menegaskan bahwa federasi menuntut hasil yang lebih baik dan tidak ingin berlama-lama dengan performa yang kurang memuaskan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum menunjuk pelatih baru. Indra Syafri memiliki rekam jejak panjang dalam membina pemain muda Indonesia. Kegagalannya di Piala Asia U20 memang mengecewakan, tetapi perlu dianalisis apakah ini sepenuhnya kesalahannya atau ada faktor lain seperti kualitas pemain, persiapan, dan strategi federasi dalam membangun tim. Jika PSSI hanya berfokus pada hasil instan, maka keputusan ini bisa dimaklumi. Namun, jika ingin membangun tim secara jangka panjang, pemecatan ini juga bisa dipertanyakan. Dalam mencari pengganti, ada dua kandidat yang mencuat, Alex Pastor dan Nova Arianto. Alex Pastor memiliki pengalaman di Eropa dan terbukti mampu membawa tim-tim dari divisi bawah ke Eredivisie. Jika PSSI ingin membawa pendekatan taktik modern dan kedisiplinan ala sepak bola Belanda ke timnas U20, Pastor bisa menjadi pilihan yang menarik. Namun, adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, Nova Arianto sudah lebih mengenal karakter pemain muda Indonesia dan memiliki kesinambungan dengan timnas U17. Jika PSSI ingin membangun tim dari fondasi yang sudah ada, Nova bisa menjadi opsi yang lebih realistis. Ia memiliki pemahaman mendalam terhadap potensi pemain muda yang akan naik ke level U20, yang bisa menjadi keuntungan dalam menjaga kontinuitas tim. Yang lebih penting dari sekadar memilih pelatih baru adalah bagaimana PSSI membangun sistem pembinaan jangka panjang yang berkelanjutan. Jika hanya mengganti pelatih tanpa memperbaiki ekosistem sepak bola usia muda, maka hasilnya mungkin tidak akan jauh berbeda di masa depan. Perubahan yang dilakukan harus lebih dari sekadar perombakan staf kepelatihan, tetapi juga mencakup strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pemain dan kompetisi usia muda. Pada akhirnya, keputusan PSSI dalam memilih pelatih baru harus didasarkan pada visi yang jelas. Apakah ingin hasil instan atau membangun tim yang lebih kuat untuk masa depan? Jika ingin membangun fondasi yang lebih kokoh, konsistensi dalam strategi dan pembinaan harus menjadi prioritas utama. Sandy Walsh buktikan pemain Indonesia bisa bersaing di Liga Jepang. Sandy Walsh menunjukkan bahwa pemain Indonesia tidak hanya dijadikan alat pemasaran di klub Jepang. Sejauh ini, ia mendapatkan menit bermain yang cukup bersama Yokohama F. Marinos setelah bergabung dari KV Mechelen pada Februari 2025 dengan kontrak hingga 30 Juni 2027. Pemain Indonesia dan stigma alat marketing. Kepindahan Walsh ke Jepang sempat menuai berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola. Banyak yang khawatir ia akan mengalami nasib serupa seperti Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Arhan jarang mendapat kesempatan bermain selama periode 2022 hingga 2024 dan lebih banyak dijadikan bagian dari strategi pemasaran klub. Namun, Sandy Walsh berhasil membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar alat marketing. Ia telah bermain dalam 2 pertandingan bersama Marinos, masing-masing di ajang AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 dan J-League 1 2025. Menjadi andalan di lini pertahanan.
Debutnya terjadi saat Marinos menghadapi Shanghai Port pada 19 Februari 2025. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk tim tamu, Walsh tampil penuh selama 90 menit. Selain itu, ia juga tampil di laga J-League 1 melawan Sanfrecce Hiroshima pada 23 Februari 2025. Dalam pertandingan tersebut, ia dipercaya sebagai starter sebelum akhirnya digantikan pada menit ke-74. Penampilannya di dua laga awal musim ini menunjukkan bahwa Marinos benar-benar membutuhkannya sebagai pemain bertahan, bukan sekadar sebagai strategi pemasaran. Peluang besar di klub Jepang. Di posisi aslinya sebagai bek kanan, Walsh bersaing dengan Ken Matsubara, yang saat ini sudah berusia 32 tahun. Dengan performanya yang stabil, Walsh memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan utama di posisi tersebut. Selain itu, ia juga bisa bermain sebagai bek kiri, seperti saat menghadapi Sanfrecce Hiroshima. Meski harus bersaing dengan 3 pemain lainnya, pengalaman Walsh di Eropa menjadi nilai tambah yang membuatnya lebih kompetitif. Dengan awal yang cukup menjanjikan ini, Sandy Walsh berpotensi menjadi pemain Indonesia yang sukses di J-League, sekaligus membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di Liga Sepak Bola Jepang secara profesional. Lebih lanjut, Sandy Walsh menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di Liga Jepang tanpa hanya dijadikan alat pemasaran. Kehadirannya di Yokohama F. Marinos bukan sekadar strategi marketing, melainkan benar-benar untuk memperkuat tim. Ia sudah mendapat kesempatan bermain dalam 2 pertandingan awal musim ini, termasuk tampil penuh selama 90 menit di ajang AFC Champions League Elite. Stigma bahwa pemain Indonesia hanya direkrut demi menarik perhatian pasar memang masih melekat, terutama setelah kasus Pratama Arhan di Tokyo Verdy yang jarang dimainkan. Namun, Sandy Walsh membuktikan bahwa dirinya berbeda. Ia tidak hanya bergabung, tetapi juga mendapat menit bermain yang cukup dan dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Marinos menjadi bukti bahwa Walsh memiliki kualitas untuk bersaing di J-League. Selain bisa bermain di bek kanan, ia juga menunjukkan fleksibilitas dengan bermain di posisi bek kiri, sebuah nilai tambah yang semakin memperbesar peluangnya untuk mendapatkan tempat utama di tim. Dengan usia yang masih berada di puncak performa dan pengalaman bermain di Eropa, Walsh punya modal yang kuat untuk terus berkembang di Jepang. Jika performanya terus stabil, ia bisa menjadi contoh sukses bagi pemain Indonesia lainnya yang ingin berkarir di luar negeri, khususnya di kompetisi seketat J-League. PSSI pastikan uang kompensasi pemecatan Shin Tae-yong sudah dibayar. Belakangan ini muncul isu bahwa PSSI belum membayarkan kompensasi pemecatan pelatih Shin Tae-yong. Setelah cukup lama diam, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan. PSSI lunasi kewajiban kontrak. PSSI resmi mengakhiri kontrak Shin Tae-yong pada awal Januari 2025, meskipun pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki kontrak hingga 2027. Keputusan ini membuat PSSI wajib membayarkan kompensasi sesuai perjanjian. Silakan tanya langsung ke Coach Shin. Dari pihak kami, semuanya sudah sesuai kontrak. Kami sudah menyelesaikan pembayaran pada bulan Januari, termasuk bonus, ujar Erick kepada wartawan pada Minggu, 23 Februari 2025. Bahkan, menurut Erick, para asisten pelatih yang kontraknya habis pada Desember juga tetap mendapat hak hingga Januari. Kami pastikan hak mereka dipenuhi, tambahnya. Profesionalisme PSSI. Erick menegaskan bahwa PSSI bekerja secara profesional dan tidak akan menghindar dari kewajiban yang sudah ditetapkan. Kami menjunjung tinggi profesionalisme. Tidak mungkin jika organisasi seperti FIFA, AFC, dan AFF mempercayai kami kalau kami tidak bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, katanya. Erick juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menangani timnas Indonesia. Ini bagian dari profesionalisme. Kami menghargai kerja Coach Shin, dan kini kami fokus pada pelatih baru, Patrick Kluivert, jelasnya. Patrick Kluivert gantikan Shin Tae-yong. Tak butuh waktu lama bagi PSSI untuk menemukan pengganti Shin Tae-yong. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia hanya beberapa hari setelah pemecatan STY. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia akan dimulai pada bulan Maret 2025, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi 2 laga krusial, yaitu melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika manajemen sepak bola di Indonesia yang masih terus berkembang. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kontrak Shin Tae-yong tentu mengundang berbagai reaksi,
terutama karena ia memiliki peran besar dalam membangun timnas Indonesia. Walaupun Erick Thohir menegaskan bahwa semua kewajiban telah dipenuhi, transparansi tetap menjadi aspek penting agar tidak ada kesalahpahaman di publik. Selain itu, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menunjukkan bahwa PSSI bergerak cepat dalam mencari pengganti. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana proses transisi ini dapat berjalan dengan baik agar timnas tetap solid dalam menghadapi kompetisi internasional. Keberlanjutan strategi yang sudah dibangun sebelumnya juga perlu diperhatikan agar perubahan ini tidak berdampak negatif pada performa tim. Mengingat harapan besar publik terhadap sepak bola nasional, profesionalisme PSSI dalam menangani isu ini akan terus diawasi. Jika mereka benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya tidak ada lagi keraguan terhadap komitmen mereka dalam memajukan sepak bola Indonesia. Perubahan dalam dunia sepak bola adalah hal yang wajar dan seringkali menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan melihat pergantian pelatih sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai awal baru untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Bagi para pemain, supporter, dan pecinta sepak bola Indonesia, ini adalah saatnya untuk terus mendukung dan percaya bahwa timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Tantangan dan rintangan akan selalu ada, tetapi dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, kita bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha, karena setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada kejayaan di masa depan. Indra Syafri terima keputusan PSSI mencopot dirinya dari jabatan pelatih timnas U20 Indonesia. Indra Syafri resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas U20 Indonesia oleh PSSI. Keputusan ini diumumkan pada Minggu, 23 Februari 2025, menyusul hasil buruk yang diraih timnas dalam ajang Piala Asia U20 2025. Turnamen yang berlangsung di Cina dari 12 Februari hingga 1 Maret 2025 ini menempatkan Indonesia di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Sayangnya, Garuda Muda hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan. Indonesia 0-3 Iran. Indonesia 1-3 Uzbekistan. Indonesia 0-0 Yaman. Dengan hasil ini, Indonesia gagal melaju ke babak 8 besar dan hanya finish di peringkat ketiga grup. Target yang diberikan PSSI, yaitu mencapai semifinal demi mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025, pun tidak tercapai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan terima kasih kepada Indra Syafri atas dedikasinya selama menangani timnas U20 Indonesia. Setelah melakukan evaluasi bersama jajaran PSSI, kami memutuskan untuk melepas Coach Indra dari jabatannya sebagai pelatih timnas U20. Kami berterima kasih atas kerja kerasnya, termasuk keberhasilannya membawa tim juara AFF U19 2024 dan lolos ke Piala Asia U20 2025, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Erick menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara profesional dan telah diterima oleh Indra Syafri dengan lapang dada. Coach Indra tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Hubungan kami baik dan dia akan terus berkontribusi untuk kemajuan sepak bola nasional, tambah Erick. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas U20, besar kemungkinan Indra Syafri masih akan mendapatkan peran lain di dunia sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, pencopotan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Indonesia menunjukkan bahwa PSSI sangat serius dalam mengevaluasi performa timnas di level usia muda. Hasil yang kurang memuaskan di Piala Asia U20 2025 memang mengecewakan, terutama karena target untuk mencapai semifinal dan meraih tiket ke Piala Dunia U20 tidak tercapai. Keputusan ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pergantian pelatih merupakan langkah yang wajar dalam dunia sepak bola ketika hasil tidak sesuai harapan. PSSI tampaknya ingin mencari sosok baru yang bisa membawa perubahan bagi timnas muda. Namun, di sisi lain, Indra Syafri adalah sosok pelatih yang punya rekam jejak baik, termasuk membawa tim juara di level Asia Tenggara. Keberlanjutan program pembinaan menjadi pertanyaan besar. Jika pergantian pelatih tidak diiringi dengan strategi yang jelas dan sistem yang lebih baik, perubahan ini bisa menjadi langkah mundur. Konsistensi dalam pembinaan usia muda tetap harus dijaga agar regenerasi pemain tetap berjalan dengan baik. Terlepas dari keputusan ini, yang paling penting adalah bagaimana PSSI memastikan bahwa timnas U20 bisa berkembang lebih baik ke depannya. Indra Syafri sendiri masih memiliki potensi untuk berkontribusi dalam sepak bola Indonesia, baik dalam peran kepelatihan lainnya maupun dalam aspek pengembangan pemain muda. Sepak bola, seperti hidup, penuh dengan tantangan dan kejutan. Kadang kita menang, kadang kita belajar. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi justru kesempatan untuk bangkit lebih kuat.
Bagi Indra Syafri dan para pemain muda Indonesia, ini bukan saatnya menyerah. Justru ini adalah momen untuk membuktikan bahwa mereka bisa berkembang, belajar dari pengalaman, dan kembali dengan semangat yang lebih besar. Setiap perjalanan menuju kesuksesan pasti dipenuhi rintangan. Namun, dengan kerja keras, disiplin, dan tekad yang kuat, impian tetap bisa diraih. Indonesia butuh orang-orang yang pantang menyerah, yang terus berjuang demi kemajuan sepak bola negeri ini. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan hanyalah langkah menuju keberhasilan yang lebih besar.